Pemirsa, Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional bus antar kota, antar provinsi atau AKAP dan bus antar kota dalam provinsi atau AKDP. Larangan itu berlaku selama masa larangan mudik Lebaran tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kemenhub akan berkoordinasi dengan organisasi angkutan darat atau Organda terkait dengan hal tersebut. Namun dipastikan nantinya bus yang diizinkan beroperasi akan diberikan stiker khusus sebagai penanda. Ya, informasi selengkapnya mengenai larangan beroperasi bus AKAP dan AKDP, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo langsung dari kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya, Rama, dari pantauan Anda di sana ini seperti apa terkait dengan larangan mudik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga ya ini satu lagi terkait dengan bus-bus yang dilarang untuk beroperasi di wilayah Jabodetabek itu apa saja, Rama? Iya, Rolando dan juga pemirsa, memang benar sekali menjelang larangan mudik ini sudah mulai marak bus yang diberangkatkan dari terminal tipe A di kawasan ibu kota, dan juga sudah mulai marak bus-bus atau kendaraan ilegal yang sudah mulai mengangkut penumpang dari titik-titik di kawasan ibu kota, dan juga sudah mulai ada pemberlakuan terminal yang nantinya akan ditutup pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dan khususnya di terminal Kalideres saat ini dari pantauan kami, Rolando, memang sudah mulai ramai, nampak dipadati oleh para pemudik yang hendak pulang menjelang larangan pada tanggal 6 dan juga 17. Dan juga saat ini saya sudah berada bersama Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat, Bapak Revi Zulkarnain, untuk mengetahui informasi selengkapnya berkaitan dengan bagaimana dinamika di sini menjelang larangan mudik, dan juga bagaimana isu-isu seputar travel ilegal yang memang sempat kemarin ramai diperbincangkan yang ada di Kalideres. Bapak Revi, selamat siang, dan Bapak bisa jelaskan Pak sejauh ini bagaimana Pak isu yang beredar di Terminal Kalideres berkaitan dengan travel ilegal, dan juga mungkin bisa dikonfirmasi dari sini Pak. Baik, selamat siang. Jadi perlu saya jelaskan bahwa yang kemarin itu adalah dengan maraknya travel gelap ya yang ada di wilayah DKI, dari Polda Metro Jaya melakukan penertiban terhadap travel gelap yang tidak mempunyai izin resmi. Sehingga kemarin ada sebagian yang kendaraan yang dikandangkan atau di stop operasi di Polda Metro Jaya, kemudian penumpang tersebut dipindahkan ke untuk naik bis angkutan resmi yang ada di Terminal Kalideres. Jadi yang kemarin itu pada pagi hari, itu kan ditangkapnya kalau nggak salah pagi hari, kemudian penumpangnya diantar ke Terminal Kalideres. Nah, di Terminal Kalideres kita fasilitasi untuk naik bis yang akan jurusan Lampung kemarin itu. Nah, kebetulan di Terminal Kalideres itu jurusan Lampung itu berangkatnya adalah sore hari jam 5. Nah, karena kebetulan datangnya jam 8 pagi, berarti penumpang tersebut sambil menunggu bis berangkat, dia kita tempatkan di tenda ruang tunggu. Jadi yang kemarin itu bahwa penumpang tersebut bilang ditahan itu tidak benar. Jadi penumpang itu adalah menunggu jam keberangkatan bus pada sore hari. Jadi itu ya saya luruskan bahwa memang penumpang tersebut tidak ditahan ya, cuman dia kita fasilitasi untuk dia naik kendaraan sesuai dengan trayeknya yang dia tuju, begitu. Iya Bapak, lalu berkaitan dengan selanjutnya dinamika menjelang larangan mudik ini di Terminal Kalideres ini, sejauh ini seperti apa perkembangannya begitu Pak? Baik, jadi di Terminal Kalideres sesuai dengan prediksi kemarin ya, bahwa kemungkinan pada hari ini, tanggal 30 April jatuhnya hari Jumat, kemungkinan nanti sore menjelang malam hari mungkin ada peningkatan untuk penumpang yang akan mudik ya. Karena seperti kita ketahui bahwa besok adalah tanggal 1, kemudian tanggal merah. Nah, kemudian kemungkinan orang yang bekerja nanti sore hari baru dia, kalau akan mudik biasanya begitu. Mungkin sore hari, mungkin setelah jam 16.00 ya, sampai malam hari. Cuman kita lihat untuk saat sekarang ini masih seperti biasa ya. Karena memang jam saat ini jam keberangkatan untuk penumpang jurusan Sumatera, khususnya untuk jurusan Palembang ya, dan Padang ya. Nanti untuk sore hari itu jurusan Lampung dan Jawa, begitu. Jadi untuk saat ini masih normal, mungkin ada peningkatan sedikit. Mungkin nanti sore menjelang malam hari baru kemungkinan ada peningkatan lagi, begitu. Ya, lalu Bapak menjelang juga larangan pada tanggal 6 nanti di Terminal Kalideres, upaya-upaya yang sudah dilakukan yang juga berkinerja atau bekerja sama begitu dengan kepolisian dan juga aparat terkait, seperti apa Pak upaya yang sudah dilakukan untuk
himbauan larangan mudik, Pak? Ya, baik. Dengan adanya pengetatan larang mudik ya, dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, kita bekerja sama dengan kepolisian, TNI, kemudian 3 pilar Kecamatan Kalideres, dan juga dari pihak-pihak medis, terutama Dinas Kesehatan, BNNP, kemudian Puskesmas dan Sudin Kesehatan Jakarta Barat, untuk melakukan pengawasan terhadap penumpang yang akan berangkat maupun pengemudi, supaya dipastikan penumpang tersebut dalam keadaan aman, kemudian juga yang berangkat itu sehat dan bisa selamat sampai tujuan. Dan kita di sini melakukan pemeriksaan genos ya, tapi sampai saat ini untuk penumpang akap, pemeriksaan genos tersebut masih bersifat random atau acak. Cuman untuk jumlahnya masih kita batasi. Apabila nanti ada peningkatan penumpang yang berangkat, maka jumlahnya akan kita tingkatkan lagi untuk pemeriksaan genosnya begitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga Bapak berkaitan dengan jumlah tes genos yang dilakukan secara acak ini, peningkatannya dari berapa ke berapa begitu Pak di sini? Ya, sampai saat ini karena kita keterbatasan jumlah kantong udaranya untuk alat untuk pemeriksaan genos tersebut, kita secara random acak itu kemarin masih 15 sampel ya kita gunakan. Cuman apabila hari ini telah terjadi peningkatan, berarti kita akan berapa kali lipat akan kita gunakan supaya ada keseimbangan antara penumpang yang berangkat dan jumlah yang diperiksa, supaya bisa dipastikan penumpang tersebut bisa terperiksa semua kesehatannya gitu. Oke, lalu selanjutnya berkaitan masih dengan genos juga Pak, sejauh ini apakah memang sudah ada yang terkonfirmasi positif begitu Pak untuk di Kalideres sendiri Pak? Ya baik, sampai saat ini pemeriksaan genos di Terminal Kalideres itu secara gratis ya, tapi sampai saat ini belum ada yang terindikasi positif. Tapi apabila ada yang terindikasi positif, hasilnya kita sudah siap dari tim medis Kecamatan Kalideres, dari Puskesmas Kecamatan Kalideres, sudah akan melakukan tes PCR ya, tes PCR apabila ada yang ditemukan positif. Jadi tim medisnya sudah siap. Apabila ditemukan penumpang atau pengemudi yang positif genos, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan tes PCR langsung di terminal gitu. Oke Pak, lalu yang terakhir mungkin sedikit saja soal bisa dikonfirmasi bahwa di sini memang dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan sebelumnya telah menetapkan bahwa Terminal Pulau Gebang akan dibuka pada tanggal 6 hingga 17. Namun diperbarui bahwa di sini juga akan dibuka Pak pada tanggal 6 hingga 17 untuk operasionalnya nanti Pak. Nah ini bisa dikonfirmasi Pak dari pihak Terminal Kalideres sendiri. Ya baik, seperti surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bahwa untuk layanan akap pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 dengan adanya larangan mudik, hanya yang dibuka itu adalah Terminal Pulau Gebang. Tapi ada informasi terakhir, kemungkinan Terminal Kalideres akan dibuka juga, tapi kita sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari BPTJ maupun dari Kepala Dinas Perhubungan. Kita sedang menunggu surat ketetapannya, apabila nanti surat ketetapannya sudah ada, berarti kita bisa melayani. Intinya kita siap untuk melayani apabila Terminal Kalideres dibuka untuk layanan kepentingan mendesak. Ya, karena yang saya tahu untuk terminal di Jabodetabek semuanya ditutup. Mungkin kemungkinan karena Pulau Gebang itu adanya di wilayah timur, Kalideres di wilayah barat, mungkin Terminal Kalideres mungkin diperuntukkan untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan kepentingan mendesak untuk di wilayah barat begitu. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya, Bapak Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Kalideres, dan pemirsa dan juga Rolando, itu tadi wawancara kami dengan Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat, yang juga mengonfirmasi bahwa memang di sini sempat ramai berkaitan dengan travel gelap yang memang tidak memiliki izin begitu, dan juga sempat ramai kemarin hingga akhirnya dikonfirmasi bahwa di sini tidak ada begitu tempat antar jemput travel gelap dan lain sebagainya, karena di sini memfasilitasi berkaitan dengan bagaimana mereka penumpang yang menjadi korban dari travel gelap yang juga dibawa oleh tim dari Polda Metro Jaya dan juga Polsek Kalideres untuk bisa diantarkan ke tempat bus tujuan masing-masing, dan juga memang menjelang larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 pada nanti sore ini diprediksi di sini Rolando akan mengalami lonjakan untuk penumpang yang hendak keluar atau berangkat keluar dari ibu kota, di mana memang disebutkan sebelumnya bahwa untuk tujuan atau destinasi favorit dari Terminal Kalideres adalah beberapa titik di Pulau Sumatera, seperti misalnya tadi disebutkan ada di Padang atau menuju ke Palembang atau ke Lampung, dan di Jawa Tengah memang masih belum terlalu ramai, dan diprediksi nanti sore mulai untuk penumpang menuju Jawa Tengah akan mulai memadati Terminal Kalideres
Kalideres. Namun di sisi lain berkaitan dengan bagaimana upaya penindakan dan juga larangan mudik yang dilakukan oleh Terminal Kalideres bekerja sama dengan kepolisian dan juga dari TNI, ini sudah cukup baik untuk melakukan imbauan-imbauan dan juga tes acak genos yang dilakukan sejauh ini juga untuk ditingkatkan, karena memang hal ini juga merupakan aplikasi daripada adendum surat edaran nomor 13 dari Kepala Satgas berkaitan dengan pelarangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 yang mengharuskan untuk melakukan tes acak bagi perjalanan jalur darat khususnya di terminal untuk penumpang yang memang sejauh ini sudah dilakukan di Terminal Kalideres, dan juga untuk penumpang sendiri hal ini juga sudah setiap waktunya dilakukan imbauan-imbauan bagaimana sistem jaga jarak di tempat tunggu penumpang menjelang keberangkatan, dan juga bagaimana imbauan untuk larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 guna mengurangi adanya penyebaran laju COVID-19 di Indonesia. Kami kembalikan ke Anda di studio, Rolando. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda, Rama, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat.